Ya, teman-teman selamat pagi. Dan ini video lanjutan ya. Part 2. Yang dimana motor kita udah pagi Pak. Udah mata-mata loh. Udah bagus. Jadi kita nggak post di itu ya. Nggak post di YouTube. Kita langsung post di Facebook kemarin, cuman hanya 10 menit doang atau 14 menit doang. Halo Bang. Jadi kita cek lagi. Oke, aman. Kak, pagi Kak. Kita bakal simulasi ya, simulasi kendaraan kita bermasalah di area mata-mata ya. Jadi simulasi banjir. Kita mau ngecek jalur evakuasi untuk musibah, baik itu banjir maupun musibah kebakaran ya. Setinggi apa, tapi kita bakal mulai start jalan itu dari jembatan mata-mata teman-teman. Lebih enaknya tuh jam segini karena agak sepi. Kalau dia udah jam 8, jam 9 itu airnya udah mulai pasang. Kita agak repot. Jadi kita hari ini ada bawa makanan kucing, ada bawa air mineral untuk bekal kita nanti capek di tengah jalan. Jadi saya nggak bakal jelasin lagi berapa titik yang bermasalah. Kita langsung skip. Bang, karena jalannya tuh tidak terlalu parah, apalagi dia matahari belum terlalu tinggi kan, belum ke tengah-tengah. Akhirnya tuh nggak ada bayang-bayang tanaman yang menutupi jalan. Takutnya ada jalan berlubang yang kita nggak tahu, nggak sengaja lewat dan menyebabkan kecelakaan. Saya belum tahu sih menariknya tuh pas kita mau masuk apa kita mau keluar gitu. Belum tahu saya. Kayaknya tuh kurang menarik kalau dari jembatan kita kayak ada kerusakan kendaraan. Mending langsung di gerbang doang sih. Cuman kurang simulasinya, kayaknya kurang nyata gitu.
ngukur sih berapa kilometer sih atau berapa meter. Misalnya dari jarak, ini kantor desa Medan Jaya. Dari jarak gerbang Selamat Datang Mata-Mata itu, Sungai Mata-Mata itu, sama jembatan itu berapa meter, saya belum mengukur di peta. Jadi jalur evakuasi pemetaan ini tuh kayak buat gambaran visual ini, video ini tuh berfungsi untuk kayak misalnya ada terjadi kebakaran rumah di rumah warga gitu. Jadi evakuasinya tuh kayak gimana. Walaupun kan kita sebagai anggota damkar kan nggak janji bisa akses sampai ke sana kan. Tapi tetaplah sebagai anggota swadaya yang saling peduli sama masyarakatnya, kita usahain loh. Ketika anggota kita lengkap ya, teknisi, mekanik. Kalau saya kan bagian media untuk dokumentasi teman-teman. Jadi kita nggak bakal itu lagi ya. Ya kalau jam 5 lewat ini atau jam sekitar jam setengah 6 ini itu udah mulai enak. Banyak bau kotoran teman-teman. Nah di jalan sini ini nggak boleh terlalu laju nih. Ada jalan rusak. Itu agak rusak. Oke, ini di depan gerbang ya teman-teman ya. Kita anggap di sini itu terjadi banjir lah ya. Jadi evakuasinya kita bakal di sini anggap kita mengalami kerusakan kendaraan dan kita bakal dorong kendaraan kita. Sabar dulu, kita naikin dulu kamera kita. Perjalanannya bakal itu ya, bakal jaraknya sampai jembatan teman-teman. Saya naikin dulu. Oke, sip. Kita bakal lihat sungainya untuk jalur evakuasi kebakaran. Lumayan tinggi sih teman-teman, kalau nggak kelihatan lumayan tinggi. Ini lumayan tinggi. Bukan apa kalau kita agak pagi kayak gini itu nggak menimbulkan nanti itu orang salah paham, nanti mau dibantu kita susah. Tuh. Ternyata tuh banjir. Ternyata tuh kalau pagi-pagi sekali ini tuh, pagi-pagi sekali tuh airnya tuh pasang banget teman-teman. Padahal tuh di pasar itu nggak terlalu tinggi kan. Jadi kalau misalnya kita datang sekitar jam 8, itu udah menggenang. Tapi nggak sampai ke jalan harusnya. Nah yang kayak gini sih udah menggenang sebenarnya. Cuman nggak tahu kalian lihat, kelihatan nggak ya? Tuh di rumah warga tuh udah menggenang. Saya agak rendahin lagi. Cuman saya nggak tahu simulasi ini nanti kita bakal dari jembatan bakal dorong lagi, balik lagi. Pagi Pak, bakal dorong lagi ke ini atau enggak ya? Tapi saya harus bakal kalori dulu. Pagi Bu. Oh. Sebenarnya bisa sih kita parkir tempat Bang Hen atau Bang Man. Kalau nggak salah tuh Bang Man yang punya sawit, nanti saya tunjukin rumahnya ya. Cuman kita ndak bakal parkir di tempat mereka.
Kita bakal dorong sampai itu. Lagi kak. Apa? Enggak. Bukan, enggak ada apa-apa. Aman. Lagi ambil video. Enggak mau menimbulkan kesalahpahaman lah. Masa nanti kalau kita trik-trik susah. Enggak, aman. Aku lagi simulasi. Emang sengaja ku dorong sampai ke jembatan. Enggak apa. Lagi olahraga, bah. Enggak. Enggak apa, memang sengaja aku mau bakar lemak. Kalau cuma jalan tuh enggak kuat lah. Dia harus ada dorong. Aman Hen. Makasih ya Hen ya. Aman. Ini tuh masuk dalam area lingkungan kita juga teman-teman. Masih lingkungan mata-mata. Nah, jadi di rumah sana itu, nah ini ada cekungan nih, bahaya nih. Itu Bang Hen punya. Oh, jadi yang dekat rumah ini. Pagi Pak. Yang dekat rumah ini tuh, yang ada cekungan ini tuh tempat Bang Hen. Nah, saya informasikan ya teman-teman ya. Di sini itu dulu tuh sempat terjadi kecelakaan. Berarti dari lajur ini sampai lajur ini tuh. Itu lajur ini sampai lajur ini. Dekat depan gerbang ini tuh. Tuh bahaya. Jadi mau hati-hati. Ya. Aman. Sip. Makasih ya Han ya. Pagi Bang. Kalau didorong percuma lah, kita nak olahraga lah ujung-ujung. Memang sengaja kita harus dorong. Cuman airnya agak kotor ya. Kayaknya limbah rumah tangga deh teman-teman. Sama dari tanah. Kita cek dulu ya bentar ya. Pagi kak. Untuk limbahnya kayaknya limbah rumah tangga deh. Ya. Itu limbah. Oh, ada limbah kimia, campuran limbah kimia nih. Cuman sih dugaan saya sih masih limbah rumah tangga sih. Masih limbah rumah tangga nih. Untuk dinas terkait baru tahu itu campuran dari bahan kimia apa. Enggak, olahraga. Sengaja ku matikan. Enggak, habis bensin aman. Ringan mah ini. Mayoritas kita di desa mata-mata ini tuh petani juga ya teman-teman. Pagi Pak. Oh ini kayaknya mau bangun rumah nih. Halo Pak, pagi. Mau bangun rumah, rehab rumah. Itu ada masjid. Oh ternyata jarak kita kalau kita jalan kayak gini tuh, dari gerbang menuju ke tempat Bang Hen tuh nggak terlalu jauh, cuman rasanya tuh kita dorongnya tuh udah lumayan. Kalau kita naik motornya, mungkin kita udah sampai di tengah teman-teman. Nah ini lintas atau tenda untuk hajatan ya teman-teman ya. Ada orang mau kondangan pas di depan masjid. Oke, karena kita nggak ada pemetaan di sini, kita mau coba cek dulu ya, yang di area sebelah masjid ini ya. Kita coba explore dulu.
ada sekolahan kayaknya. Sekolahan SD 7. Pagi, Dek. Oh, banyak rumah-rumah warga juga. Pagi, Bu. Pagi, Bang. Ada kucing. Oh, kayaknya lari dia. Takut kita kasih dia makan. Meow. Meow. Nah, nanti pun makan dia, aman. Datar ringan dorongnya, yang sakit itu sebenarnya banjir teman-teman, cuman kita udah kemarin udah tes banjir jadi udah aman, nggak terlalu menyakitkan dan kita bisa lepas dari kondisi tersebut. Jadi aman ya teman-teman. Kalau jalannya datar kayak gini enak dorong motornya, cuman kita nggak bakal dorong di sini karena terlalu sempit jalannya dan mencolok, bahaya, tidak enak sama warga. Kita bakal dorong di jalan besar. Oke, kita cuman sampai kantor. Ini kantor desa kayaknya teman-teman. Oh enggak, bukan, ini rumah warga. Rumah warga. Udah, kita cuman sampai sini doang. Sampai sini. Oh, ada sapi. Sapi. Ada sapi. Bang, kalau jalan kecil kayak gini itu terlalu mencolok kan. Lihatlah pas saya masuk ke depan gerbang tuh, langsung kayaknya ada yang telepon hand untuk bantu saya tengah-tengah tuh. Takut. Ya, di sini ada beberapa orang yang kita kenal nih, sama anggota dewannya juga kenal. Kalau tadi saya datang sekitar jam 4 tuh mungkin masih terlalu gelap, Pak. Nggak enak, ngendap-ngendap nanti dikira kenapa gitu. Jadi salah paham warga nanti habis minyak atau kenapa gitu. Udah aman. Oke. Oke ya, jadi lumayan banyak parit ya, aman berarti. Pagi, Bu. Jalur evakuasi untuk musibahnya aman kalau di sini, karena parit-paritnya tuh air, ada air. Cuman kalau dilihat tuh banyak tanaman, jadi agak aman lah, aman-aman. Jadi mulai dari masjid ini kita bakal bakal simulasi lagi dan bakal di off lagi. Maka kita bakal ke jembatannya teman-teman. Oh, ini kayak puskesmas ya, ada ambulansnya soalnya. Kantor kepala desa. Oh, kantor desa kecil, kantor desanya. Pagi, Pak. Ini rumahnya Pak anggota dewan kayaknya. Aman. Enggak, aku lagi olahraga. Aman. Ya, hati-hati ya.
Ya, hati-hati. Kantor kayaknya, kantor Golkar. Banyak yang kenal. Makanya saya nggak enak kalau terlalu siang tuh. Habis nanti mereka salah paham. Bukan enak, kalau dorong di tempat datar itu enak banget. Tenaga kita yang keluar dikit. Dia bukan nanjak. Kayak dorong sepeda nih. Ada kucing. Ada kucing. Oh, lagi main kayaknya. Masih di sini. Ada dua kucingnya. Habis ya saya. Kalau saya ngitari area kayak gini tuh habis. Pagi Pak, pagi Bu. Bersih kan teman-teman, asri desa di mata-mata. Oh, kalau di sini airnya tidak terlalu pasang, cuman tuh lumayan bersih teman-teman. Kita cek ya. Pagi Bu, pagi Pak. Kita cek di sini. Genangan airnya kayaknya lumayan bersih. Ya, kayaknya kayak terfilter gitu. Cuman kita ada di sini aja, terfilter. Cuman kita himbau sih buat keluarga jangan buang sampah sembarangan di sungai sih. Iya, bersih. Oh, ada campuran limbah-limbah rumah tangga juga kayaknya. Bahan kimia. Aman ya, nggak terlalu parah. Limbah rumah tangga itu aman. Cepat dulu. Pagi Bang. Pagi Kak. Oh, menaram. Hah? Lagi olahraga? Dia harus sampai dorong bareng baru bisa terasa capeknya. Kalau enggak terasa capeknya. Cuma jalan kaki ya. Hah? Jembatan. Lihat lah, kalau masih mampu aku balik lagi, dorong lagi. Tapi kayaknya enggak deh. Untuk tahap pertama ini aku dorong sama jembatan, nanti pulangnya aku naik motor. Hah? Dari gerbang. Oke lah ya. Enggak terlalu parah sih. Ya, kita harus maklum karena itu banyak rumah, bah. Jadi 5 rumah tangga tuh pasti ada gitu. Nah, ini lumayan bersih teman-teman. Kalian udah perhatikan enggak, ini lumayan bersih. Kayaknya airnya tuh ke area hutan. Jadi nggak kelihatan, namanya sip. Tangan saya udah lumayan sengal, cuma masih mampu. Dia harus dipaksain.
gardu. Pagi Bu, pagi Kak. Tempat sewa busana kayaknya nih. Makmi salon. Tempat sewa busana. Kita nggak bakal singgah dulu ya ke warung kakaknya ya. Soalnya tuh videonya bakal kita putar terus atau kita rekam terus. Jadi takutnya kelamaan. Udah campur kita ngobrol lagi. Memang kita harus bakal kalori. Nggak kerasa capeknya tuh percuma. Nggak usah olahraga sekali kalau kerasa capeknya. Saya lupa nunjukin rumah Bang Herman di mana dia rumah Bang Herman itu dekat di rumah Bang Hen. Pagi Pak. Olahraga. Lumayan luas lahannya. Nggak tahu ini di mana lokasi Koperasi Merah Putihnya. Kayaknya kita nyerah sampai di sini ya teman-teman. Kita nyerah sampai di sini. Saya nggak mampu. Simulasinya kita cukupkan sampai di sini ya. Bukan apa kalau kita tambah istirahat, bakal panjang lagi videonya. Kita bakal cek dia sampai jembatan itu seberapa jauh lagi. Aman, oke aman. Nggak perlu itu kayaknya kayak gini ada stangnya. Masjid masih jauh teman-teman, jauh tapi nggak jauh banget. Kalau kita mau jalan masih mampu kalau dipaksain. Masalahnya itu saya nggak ada pemanasan. Nah ini udah jalan-jalan kayak gini tuh udah mulai dekat sama jembatan. Ini ada cekungan. Ada tambalan jalan ini tuh udah mulai banget, udah dekat banget sama jembatan teman-teman, udah dekat banget. Itu biasanya tuh yang telepon tuh abang kau tuh lagi dorong motor kata. Ya biasa gitu tuh, dibantu lah. Saya salah paham nanti, tapi belum terlalu ramai sih. Jadi oke. Kalian bisa lihat ya jarak tadi saya dorong sampai jembatan itu lumayan ya. Kalau kalian dorong itu lagi yang nggak biasa itu pasti nggak mampu. Mereka kasih KO tuh. Jadi airnya ini, air sungainya ini mengalir ke sini ya teman-teman ya. Ini air besar, sungai besarnya di sini. Itu matahari. Sana ya teman-teman. Oke ya. Kita nggak mau terlalu panjang nanti videonya. Kasihin sama yang nonton.
tiba-tiba jalan gitu loh. Beberapa hari nggak jalan, tiba-tiba jalan gitu. Pagi Pak. Di sini ini harus hati-hati nih, agak pelan nih, soalnya bekas tambalan nih. Jadi masih ada yang sisa-sisa lubang. Pagi Bu. Sisa-sisa lubang ini. Mau hati-hati teman-teman. Ada kuburan. Pagi Kak. Pagi Pak. Oh ya, di sini area Pangkas Rambut ini juga ada lumayan ada lubang ya. Nah, ketika kita pulang, tuh orang-orang nggak salah paham, mungkin karena dianggapnya tuh habis minyak kan. Jadi kita udah isi minyak gitu. Aduh, jangan di tengah-tengah lah. Ada tampal ya, ada perbaikan. Nah, jangan sampai kita benda yang nggak ada kita ngomong gitu. Kasihan sama pemerintahan di sini. Jangan yuk. Udah singkat lagi, kita minta maaf lah. Soalnya buru-buru. Jadi jangan heran ketika orang yang nggak bisa jalan terus pas jalan kaki itu bilangnya jauh kan, bagi kami itu dekat teman-teman, nggak jauh, hanya karena mungkin kita nggak biasa jalan doang gitu, akhirnya rasanya tuh jauh, padahal tuh jarak mata-mata sama itu tuh dari sini mau jalan kaki tuh nggak terlalu jauh Bang, hanya nggak biasa doang. Kalau udah dekat gerbang jangan terlalu laju kendaraannya. Tadi saya salah, nggak konsentrasi. Jalur gerbang itu pintu masuk keluar masuk kendaraan. Lumayan ya, kita jalan dari depan gerbang ini hampir sampai ke jembatan ya teman-teman. Nah, itu bukan pertengahan. Sisa perempatan lagi itu udah sampai jembatan. Jadi tenaga kita oke lah, aman. Bu mau kemana? Nah, sini aja. Oh dekat ya? Masuk sini. Hah? Dekat? Oh, iya. Hati-hati ya Bu ya.
Jadi perhatikan ya, yang kemarin saya terjebak banjir tuh di sini nih. Nah ini zona hijau kami. Kalau udah sampai Batu Barat udah ampun. Ada kenalan, cuman saya nggak terlalu hafal urutannya, jadi saya malas. Kalau dicek dari peta sih nggak terlalu susah sih untuk menghafalkan rutenya sih. Masih bisa aja masuk zona hijau kita sih. Masjidnya Pak Haji Limin nggak salah nih. Pagi Bu. Di area Medan Jaya saya nggak terlalu khawatir deh. Yang saya khawatir tuh di Jalan Mata-Mata. Itu bener-bener area bersinar, Wah. Karena di sepanjang Jalan Medan Jaya ini tuh panjang, Bah. Di area Mata-Mata itu padat banget penduduknya. Bahaya itu kalau area yang saya bilang dia bersinar itu berarti area padat penduduk, banyak aktivitas warga. Kalau ini kan maksudnya sendiri-sendiri nih, masing-masing ini setiap jarak ini ada rumah ini, jadi berjarak gitu loh. Kalau di sana tuh berdempetan. Area paling panjang tuh Medan Jaya, teman-teman. Taman Nasional Gunung Palong. Taman Nasional, teman-teman. Kantor Taman Nasional. Nah, yang mau masuk ke area Gunung Palong hutan terlindungnya itu harus minta izin dulu ke kantor. Makanya kantor mereka tuh ada gitu, itu sekolahan. Dan itu ada yang penjaga yang ngerute kita untuk jalan ke area sana, nge-guide kita. Jadi tidak boleh sembarang masuk sendiri. Harus ada kayak sertifikasi gitu. Bahasanya itu porter lah, porter. Usahakan disewa porter atau apa gitu. Nanti kan bakal dibayar tuh guide-nya tuh. Bukan apa, takut nanti kita buat masalah di hutan gitu, di Taman Nasional. Kan itu taman yang terlindungi, teman-teman. Nggak boleh sembarang orang masuk. Kita udah sampai ke area lapangan bola ya, lapangan bola besar kita di Medan Jaya, teman-teman. Dan di depan kantor camat ya. Kalau kita tiap hari kayak gini tuh rasanya tuh dekat, teman-teman. Hanya inilah sedekat sama jauhnya tuh. Lagi Bu, harus dibiasakan aja kita jalan kaki, Bang. Atau bawa motor segala macam, atau bersepeda segala macam itu agar rutenya tuh terasa pendek gitu. Ya kalau udah dekat tikungan itu harus agak pelan ya, teman-teman ya. Ingat, Pak Man, pagi. Maaf, saya asli bener nggak bisa singgah. Saya nggak bisa singgah. Soalnya video ini tuh harus saya ambil terus. Dia maraton. Kalau mau singgah tuh banyak tempat yang harus disinggahi. Jadi dia nggak bisa singgah ke satu ya. Dia harus singgah ke beberapa. Ada 3 titik lah. Jadi kita harus skip. Bukan itu kurang ajar ya, maaf ya Pak ya. Beneran. Kita lagi ambil konten itu harus buru-buru ambilnya. Nanti dia makin singgah makin lama. Terus nggak semua konten tuh bisa dimasukin topik-topik pribadi itu privat ya, privasi. Kadang tuh gini,
biasanya pas ketemu jalan tuh dipanggil gitu. Untuk interaksi segala macam, nanya-nanya segala macam. Oke. Rute jalan ke situ tuh pendek teman-teman. Apalagi kita bawanya laju banget. Pagi Cek. Cek pagi Cek. Kak pagi Kak. Sebenarnya waktu kalian ambil konten itu tergantung mulut kalian bang, mau ngomong atau enggak ya bang. Nyapa warga bang. Cek pagi Cek. Tuh lihat kan, ada warga balas kan. Pelan ini motor kalian, sapa warganya udah gitu. Apalagi kalian jalan kaki gitu, udah kalian bakal akrab sama warga gitu. Cuma tergantung kalian doang mau atau enggak gitu. Nggak ada yang susah dalam pengambilan konten. Ini ada aktivitas bang pagi Cek pagi Cek. Kita bakal liput ya teman-teman. Kita bakal liput area Remikon mah. Oh ke mata-mata. Halo mak. Halo ya aku. Ke mata-mata kia lo. Wah, enggak cia, tapi bilang cia. Halo Cek. Pagi Cek. Ke mata-mata tahu saya. Pak Buseng, halo. Nah ini, abangku, ada ikan apa abangku pada pagi hari ini pagi yang cerah ini? Ada ikan tenggiri. Ikan tenggiri. Nah, ini namanya ikan tenggiri. Ikan tenggiri. Nah, kalau ini namanya ikan bawal. Ikan Bawal bawal. ini sering dikirim di Pontianak Oh ya, sering ataupun di Jakarta. Seafood Pontianak, seafood kota ya. Bang, sekilo berapa bang ikan bawal bang? Kalau sekilo ini 100. 100.000 sekilo teman-teman. Kalau di daerah kita ya teman-teman ya. Kalau yang besar ini 120. Nah yang besarnya 120 di daerah kita ya. Jadi berlimpah banget. Kalau ini udang. Nah ini udang tiger. Kalau di sini udang tentara. Udang harimau, udang tentara, udang loreng. Loreng ya. Udang tentara, Kalau udang ekspor TNI. di Jakarta ini bisa. Bukan ekspor itu ke luar negeri. Oh. kirim ke Jakarta. Iya. Kita lanjut ngemas dulu. Oke, hati-hati ya bang ya. Yuk selamat beraktivitas bang. Oke. Ini proses pengangkutan. Ya proses pengangkutan. Cuman aduh saya ada capek banget ya hampir waktu kayak sering kita ngonten itu pagi-pagi itu ada ngonten aktivitas di pasar sampai ke sana. Tapi ya oke lah kita ikut lah ya, kita ikut. Berapa? Oh 1 jam mancu. Ini saya nggak bisa posting ke Facebook lagi, kalau 1 jam itu harus posting ke YouTube karena terlalu panjang jadi bakal error. Aman bang. Oh view-nya tuh meledak, ramai. Ah iyalah, ada artis 2 nih masuk nih. Bawa rezeki ya bang ya. Bagi kau udah bawa saya ni dah. Ama abang ganteng ya. Aku yang hilang ni. Buron bang, buron janda. Ini rupuk saya. Buron janda katanya. Nih yang paling sering dikejar janda nih. Guys, kita lanjut. Oke, yuk sip. Punya as. Ya sip. Ini bawa aja ni. Lagi pak. Kita lanjut pasal dulu guys. Wow. Ada pengamanan pos. Saya udah review sekali, saya nggak mau review lagi itu. Udah kita review sekali ya. Bukan apa, kalau kita mau review harus ada anggota polisinya, harus anggota satgasnya, TNI Polri-nya. Ayo. Pak, saya permisi loh ya, mau liput ke sana. Ada Pak Seni, aktivis lingkungan daerah untuk Desa Medan Jaya teman-teman. Backingan kita di Medan Jaya.
Bang. Bang. Itu pelabuhan bongkar muat, teman-teman. Nah, ini ada sayur ya, teman-teman. Kalau kalian mau itu. Pagi, Pak. Yang mau makan sarapan segala macam, ada bakso, bubur, nasi kuning segala macam. Dan ini ada pecel. Yang mau pecel ini boleh nih. Bu, pagi, Bu. Oh. Aduh, istirahat, aku rehat. Pagi, Bu Aji. Halo, anak Bu Aji. Ini ada pisang, ada buah langsat. Ya. Ada buah-buah. Nah, ini juga. Bang, salah abang emaknya tadi. Kilo 2,5. 25 sama 8 kilo. Agak kilo 2,5. Meow. Zoro. Kucing Zoro nih yang dia jaga lingkungan sini nih. Kucing Zoro dia minta jatah preman oh. Kita tuh harus berdiri di sini teman-teman kalau untuk meliput ke area ini nih. Halo. Tenang, nanti ada jatah preman, tenang my brother, tenang. Pak, pagi. Kita mau meliput dulu ke pasar. Ikan gembung ya Pak ya? Ikan gembung, ikan candang. Ikan candang ya? Sandang atau candang? Bapak. Candangnya sandang Pak? Gembung sama candang. Candang pakai C bukan pakai sandang, bukan pakai S. Candang. Tempe. Kucing Zoro. Dia ada topeng di sini nih. Kucing Zoro ada topeng. Itu aku yang mendak-mendak tuh. Cuma saja yang ada di motor. Enggak ah. Bosan cek. Sapi kan gantinya. Wah, ini udang siam guys. Udang siam guys. Udang siam kan namanya? Iya, udang siam. 1 kilo berapa bang? Ini 30. 30. Nah, jangan bagus. Cantik kata orang anu nih. Mantap. Mantap. Baru. Segar gurih gitu ya bang ya, bahasanya segar. Yang mau suka buat bakso, oke banget. Mantap ini. Oke banget. Buat hekeng segala macam oke banget. Bang aku duluan ya bang ya. Yuk Pak, semoga lancar ya bang ya, rezekinya, aktivitasnya ya. Amin. Bang ya, aku nggak bisa terlalu lama nih liputnya nih teman-teman. 1 jam itu udah terlalu panjang lah teman-teman. Yuk cek, oke cek ya. Tos lo sama cek. Tos sama itu salam dulu. Udah. Itu Pak Buseng tuh tokoh ketua kita dulu, dia ketua yayasan tuh di area Simpang Hilir. Oke. Halo Bang. Bang Acong. Sebenarnya kalau kita udah, halo Kak, ini ada pisang nih.
sang pisang. Kalau kita udah pulang dari mata-mata terus nggak bisa kita mager lagi di kamar, harus langsung mandi ya teman-teman. Jadi langsung kita pagi bang, bang pagi. Pak pagi pak, subuh jam 5 lewat udah ada bapak dah. Pak Sani. Dari mana kontennya? Alamak, ini ya. Kue itu. Oh, Kue nak. Dari mata-mata. Hah? Dari mata-mata dorong motor olahraga Mogok. balik ke sini. Enggak mogok sih, aku sengaja matikan motornya biar aku tahu jaraknya, simulasi bah. Sama cek airnya, limbah rumah tangga. Sampai jembatan. Hampir sampai jembatan, cuman enggak sampai jembatan sih, pas dia hampir perempatan tuh, hampir sampai jembatan itu tuh aku langsung udah enggak mampu lagi, udah sengal lah. Aku jadi aku naik dulu karena pemanasan bah. Kau pakai 2 orang lah bawa kawan. Enggak lah, ada 2 orang lah, kasihan lah mereka, aku harus sendiri ya itu. Soalnya konten pribadi bah, banyak yang minta singgah, aku enggak mampu singgah lagi dah karena takut videonya kepanjangan bah. Ya Pak ya, ini Pak Seni, aktivis kita, aktivis daerah kita yang juga pernah bertugas di desa ya teman-teman ya, dan untuk aktivis lingkungan hidup lah bahasanya. Lama aku tadi kau jadi. Oh aku deh ngonten di rumah. Kalau nggak live di rumah ngomong ngelor ngidul. Bebulak lo kata orang bah Pak. Ya Pak ya. Ya Bang. Ya Bang. Ya. Oke ya. Mak. Bu. Jadi oke teman-teman ya, ini videonya hampir sejam ya atau 60 menit Pak. Kita akhiri dulu sampai di sini ya teman-teman ya. Saya permisi dulu. Seperti biasa teman-teman, apabila ada salah-salah kata atas perbuatan dan kekilapan saya minta maaf. Baik yang disengaja maupun tidak disengaja, saya minta maaf ya teman-teman ya. Takutnya ada perkataan yang mungkin menyinggung teman-teman. Aduh, maksudnya ada. Dan apabila terdapat suatu kebenaran maka itu mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Om Namo Buddhaya, Shalom, salam kebajikan dan rahayu. Aja Katarina baca namen kasarga bahasa ingat gajubata. Arus.